Banyak petambak garam yang mengikuti jejaknya dalam menggunakan terpal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam. Garam yang dulunya hanya dapat dihasilkan sebanyak 1 kuintal, kini dengan alas terpal dapat meningkat sebanyak 4 kali lipat. Bukan hanya itu, garam yang dihasilkan dengan menggunakan alas terpal memiliki kualitas yang cukup baik, seperti warna yang lebih putih, jernih, dan bersih. Hal ini dikarenakan jika tidak menggunakan alas terpal, garam langsung menyentuh tanah dan berakibat garam menjadi kotor karena tercampur dengan tanah. Berbeda dengan menggunakan alas terpal, garam tidak bersentuhan dengan tanah dan menghasilkan garam yang lebih bersih dibanding dengan cara tradisional. Kita harus kerja keras, semangat. Benar-benar, Pak. Untuk masa depan yang lebih cerah. Iya, setuju. Jadi kerja jangan malas, karena malas itu penyakit. Sekalipun panas, memang ini tugas kita ya. Petambak garam itu kan diminta panas. Oh iya. Iya, kalau ada hujan susah, nggak jadi garam. Semakin panas semakin bagus. Iya, semakin panas semakin senang. Nah, ini kan kita menggunakan terpal, ada yang pakai LDPE, HDPE, geosalot, pakai lemek lah. Ya, Pak ya. Iya, hasilnya bersih, kualitasnya terjamin, produksinya meningkat. Oke Pak, kayaknya enakan ngobrol di sana aja ya Pak ya. Garam berasal dari air laut yang menguap karena terkena paparan sinar matahari. Semakin sering terkena paparan sinar matahari, menyebabkan proses pengkristalan garam lebih cepat. Oleh karena itu, produksi garam maksimal dapat dicapai ketika musim kemarau. Selain dengan terpal, dapat digunakan pula geomimbran. Sebelum ada inovasi pengolahan garam menggunakan terpal, air laut langsung bersentuhan dengan tanah sehingga air mudah terserap ke tanah dan menyebabkan air laut yang berubah menjadi garam tidaklah terlalu banyak. Sejak digagas produksi garam dengan menggunakan terpal dari tahun 2012 sampai sekarang perkembangannya bagaimana, Pak? Wah, perkembangannya luar biasa. Karena masyarakat semakin tahu perbedaan antara yang tidak menggunakan terpal dan yang menggunakan terpal. Itu masyarakat sudah tahu betul. Kan mesinnya itu 5 kubik itu kan jelas 4 ton. 4 ton. Kalau tidak menggunakan terpal, mentok 8 kintal. Berarti kan ada 1 ton 2 kintal yang tenggelam. Yang hilang. Hilang. Dulunya masyarakat nggak terasa karena itu air memang nggak beli dari laut. Tapi dari air muda sampai air tua, tahu-tahu dipetakan tenggelam. Nah, setelah menggunakan terpal ini, masyarakat terasa. Mestinya itu kalau nggak pakai itu kan cuma anggaplah 10 petak meja kristal. Sekarang bisa sampai 15-20. Nah, hasilnya akan semakin meningkat. Maksimal. Kemudian kualitasnya ya bagus, putih. Yang dulu kan merah, agak kuning, campur debu gitu. Sekarang petambak itu kena debu aja hampir nggak mau, dipagar. Bisa lihat di sana itu. Kalau angin dari utara itu, mesti ada pagar dari... Ada pagarnya untuk dari debu. Iya, setengah meter dipagar, pakai terpal jelek-jelek gitu. Kenapa? Agar nggak kena debu yang terbangan. Nah, gitu. Dengan beralaskan terpal, air laut tidak dapat terserap oleh tanah sehingga menguap dengan sempurna dan menjadikan hasil yang dapat meningkat. Oleh karena itu, kuantitas garam yang dihasilkan dengan menggunakan terpal lebih banyak dibandingkan dengan tidak menggunakan terpal. Pak, dengan adanya gagasan baru dari Bapak Arifin dengan mengelola garam dengan menggunakan terpal, apakah ada peran pemerintah untuk membantu, Pak? Sangat memuaskan. Ternyata setelah diliput oleh TVRI tahun 2012 itu tentang kualitas, efektivitas dari garam terpal, ternyata pemerintah sangat respon. Tahun 2013 kemarin itu bantuan sudah dialokasikan ke terpal. Sampai tahun ini secara nasional. Jadi dari Lombok sampai ke Sumatera kemana-mana itu bantuan itu dilupakan polybag. Tahun ini geoisolator. Nah, hari ini bahkan datang di Sedayu ini 3 tronton. Nah itu kenapa? Memang masyarakat sudah tahu hasilnya. Kalau nggak pakai
terpal. Terpal, nggak mau. Sudah nggak mau. Bisa dilihat di lokasi. Pak Arifin tidak berhenti berinovasi. Mereka terus berkarya dan salah satunya dengan menampung air laut dengan model piramida. Setelah melalui proses secara alami selama 1 bulan, bahan baku air yang memiliki kadar garam sebesar 25% mengalami pengkristalan dan garam yang berada di peta kristalisasi siap untuk dipanen. Peta kristal adalah petakan yang digunakan untuk mengkristalkan garam. Dalam budidaya garam dengan alas terpal, pada tambak seluas 1 hektar, maka digunakan peta kristal seluas 60% dari luas yang ada. Luasan peta kristal dapat dibagi menjadi 10 petak untuk memudahkan dalam menghitung hasil garam pada setiap kali panen. Inovasi apa lagi Pak yang Bapak cetuskan untuk menambah produksi garam? Nah, saya membuat inovasi baru namanya itu Prisma. Prisma itu 4 persegi. Saya tutup dengan mika. Kenapa? Di situ itu akan menyimpan panas. Fungsi prisma. Fungsinya apa, Pak? Fungsi prisma itu untuk menyimpan air tua. Menyimpan air tua. Menyimpan air tua daripada kena hujan hilang. Ya. Manfaatnya di situ banyak. Apa aja Pak? Kita bisa menyimpan air tua. Air tua. Kemudian air tua kalau kita simpan di prisma itu, kita bisa mengambil air tawarnya. Oh. Tahun kemarin saya baru iseng-iseng ada orang nganggur. Saya dapat 15 ton itu. 15 ton. 15 ton itu di musim hujan. Dengan adanya piramida sebagai inovasi baru yang dicetuskan oleh Bapak Arifin, dapat mengatasi permasalahan petambak garam ketika berhadapan dengan musim penghujan. Jika dulu ketika musim penghujan tiba, penambak garam tidak bisa memproduksi garam dengan maksimal, saat ini dengan bantuan piramida dapat menyimpan air laut agar bisa terus berproduksi. Terdapat beberapa macam piramida, yaitu prismo pentagon segi 5, seksagon segi 6, dan yang terbaik untuk menyerap panas, yakni piramida lingkaran atau semikanto. Ini karya Pak Arifin Jamian telah dirasakan manfaatnya oleh petambak garam di beberapa wilayah di Indonesia. Dan bukan hal yang tak mungkin, ke depan bangsa kita tidak lagi disebut sebagai negara pengimpor garam. Wah, semangat petani garam.